Orasi ilmiah oleh Bapak Dr. Inyoman Sujana SHMH dengan hormat disilahkan. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas Warmadewa atau UNWAR, Inyoman Sujana menyampaikan orasi ilmiah dalam upacara wisuda ke-79 Universitas Warmadewa yang dirangkaikan dengan puncak Disnatalis ke-41 UNWAR di The Meru, Sanur, Rabu 17 September 2025. Orasi ilmiah yang disampaikan bertajuk Masa Depan Hukum Keluarga di Era Global, Tantangan Yuridis dari Kemajuan Sains dan Teknologi. Dalam paparannya, Sujana menyoroti perubahan besar yang dibawa oleh kemajuan sains dan teknologi informasi pada seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang hukum keluarga atau rumah tangga. Saya hari ini memberikan, menurutnya, fenomena-fenomena baru seperti perkawinan digital, perkawinan transnasional, teknologi reproduksi buatan, serta pengasuhan berbasis digital semakin marak terjadi. Namun sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasinya. Ia mencontohkan praktik perkawinan secara online yang kini mulai muncul. Dalam beberapa kasus, satu pasangan berada di luar negeri dan pasangan lainnya berada di Indonesia, namun tetap melangsungkan upacara pernikahan secara virtual. Menurut Sujana, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan perkawinan tersebut. Karena secara hukum perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih jauh, Sujana juga menyoroti kemajuan dalam bidang sains dan teknologi kedokteran yang menciptakan tantangan baru dalam hukum keluarga, seperti program bayi tabung, donor sperma, dan praktik ibu pengganti. Menurut Sujana, perkembangan teknologi kedokteran dan informasi yang begitu pesat ini menimbulkan dampak sosial, budaya, dan moral yang sulit dikendalikan jika tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai. Mengatur bagaimana keluarga itu sesungguhnya yang menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini, nampaknya perkawinan yang sah tersebut justru menimbulkan suatu dilema pada saat memanfaatkan teknologi dan informasi. Seperti akhir-akhir ini ada yang melaksanakan perkawinan secara online. Padahal di dalam undang-undang perkawinan itu, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal bertahan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang pelaksanaan perkawinan itu justru dilangsungkan memanfaatkan teknologi. Satu pasangan berada di Indonesia, pasangan yang lain ada di luar negeri, atau pasangan yang ada di luar negeri yang upacaranya ada di Indonesia, di Bali. Dan sehingga terjadilah suatu dilema, apakah itu perkawinan yang sah, apakah tidak. Sehingga berimplikasi terhadap kedudukan dalam rumah tangga. Nah, itu salah satu contoh dalam perkawinan. Dan dalam kemajuan teknologi kedokteran, dalam kehidupan rumah tangga untuk menentukan hak waris seseorang, nah, harus ditentukan oleh teknologi. Nah, sedangkan teknologi memungkinkan, teknologi kedokteran memungkinkan orang saat ini membuat bayi tabung. Itu terobosan-terobosan itu hukum belum menyamahnya sampai saat ini. Sehingga kemajuan teknologi kedokteran saat ini itu ya nampaknya mengalami suatu tantangan yang cukup berat dari aspek hukumnya. Karena hukum keluarga dalam era global ini dengan kemajuan teknologi dan informasi itu cukup masif. Ya. Sehingga akibat-akibat yang menerabas norma agama, norma adat dan budaya tersebut sangat sulit untuk dikendalikan dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Kenapa demikian? Karena di Undang-Undang 174 meskipun sahabat lebih berlaku masih ada. Melalui orasi ilmiah ini, Sujana mengajak seluruh akademisi dan praktisi hukum untuk mulai merumuskan regulasi yang adaptif agar hukum keluarga di Indonesia dapat tetap relevan dalam menghadapi kemajuan sains dan teknologi di era global. Kabar Bali Hits mengabarkan.